Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain dengan NIM 212203862201047. Program studi akuntansi lembaga keuangan syariah. Baik, saya akan menjawab ujian tengah semester pada mata kuliah pendidikan anti korupsi, di mana pertanyaan pertama yaitu apa pentingnya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Jadi pendidikan anti korupsi diadakan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi di kalangan mahasiswa. Hal itu dapat mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Terus soal kedua, apa strategi pendidikan anti korupsi? Yang pertama, dapat dilakukan dengan melalui pengembangan materi, metode, media, dan sumber belajar. Terus yang kedua, pengembangan materi dapat dilakukan dengan penonjolan, penajaman, dan pendalaman atau perluasan materi pembelajaran yang terkait dengan nilai-nilai dan perilaku anti korupsi. Terus yang ketiga, pengembangan metode dapat dilakukan dengan mendorong internalisasi nilai-nilai dan tumbuhnya perilaku anti korupsi seperti jujur, disiplin, adil, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, pengembangan melalui media dan sumber belajar dapat menggunakan gambar, foto, video, berita, dan lain sebagainya. Terus soal ketiga, sebutkan 9 karakter yang dikembangkan dalam pendidikan anti korupsi. Di antaranya yang pertama, tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, dan peduli. Terus soal selanjutnya yang keempat yaitu sebutkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter yang pertama, religius atau jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Terus nomor 5, sebutkan nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi. Jadi nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi yang pertama, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, peduli. Terus soal nomor 6 yaitu jelaskan 3 bentuk korupsi berdasarkan kelompoknya. Yang pertama yaitu pengkhianatan kepercayaan adalah bentuk korupsi yang paling sederhana. Semua yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterima adalah koruptor. Terus penyalahgunaan kepercayaan, di mana merupakan bentuk korupsi di tingkat menengah. Penyalahgunaan kepercayaan ialah segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan baik di tingkat negara maupun lembaga struktural lain, termasuk lembaga pendidikan, tanpa memperoleh keuntungan materi. Terus penyalahgunaan kekuasaan agar bisa memperoleh keuntungan materi. Penyimpangan kekuasaan dilakukan untuk memperoleh keuntungan materi baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Korupsi di tingkat ini merupakan korupsi paling membahayakan karena kekuasaan dan keuntungan materi. Bentuk korupsi ini adalah korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Terus soal selanjutnya yaitu sebutkan penyebab timbulnya korupsi menurut ICW. Jadi Indonesia Corruption Watch atau ICW merumuskan penyebab timbulnya korupsi. Yang pertama yaitu C, corruption adalah korupsi atau kriminal. Terus N atau niat dikaitkan dengan faktor moral, budaya, individu atau keinginan dan sebagainya. Terus kesempatan dikaitkan dengan faktor sistem struktural sosial, politik, ekonomi, struktur pengawasan, hukum, kelembagaan, dan sebagainya. Terus nomor ke-8 yaitu jelaskan 4 faktor penyebab korupsi menurut ICW. Yang pertama yaitu faktor politik, di mana politik merupakan salah satu penyebab terjadi korupsi. Misalnya terjadi ketidakstabilan politik, kepentingan politis, pemenang kekuasaan bahkan saat meraih dan mempertahankan kekuasaan. Korupsi pada tingkat pemerintah adalah di sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Terus faktor hukum, di mana aspek perundang-undangan korupsi disebabkan karena tidak baiknya substansi hukum atau diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas sehingga menyebabkan multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain. Terus faktor ekonomi, di mana salah satu penyebab korupsi terjadi adalah faktor ekonomi, di mana ini dapat terjadi misalnya kurang gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor paling menonjol sehingga menyebabkan merata dan meluasnya korupsi. Selain itu, kekuasaan pemerintah dibarengi dengan
faktor kesempatan pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terus faktor organisasi, di mana aspek-aspek penyebab terjadi korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi yang pertama, kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya budaya organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah yang kurang memadai, pihak manajemen cenderung menutupi di dalam organisasinya. Nomor 9 yaitu peran KPK dalam pendidikan anti korupsi. Adapun peran KPK dalam pendidikan anti korupsi yaitu yang pertama, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 4. Yang kedua yaitu Pasal 1 Butir 3 berbunyi pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan atau penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Terus soal yang ke-10 yaitu bagaimana peta strategi KPK dalam memberantas korupsi. Adapun peta strategi KPK dalam memberantas korupsi, yang pertama yaitu perspektif keuangan atau finansial, pemangku kepentingan atau stakeholder, terus proses internal atau internal proses, terus pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth. Dan soal ke-11 yaitu jelaskan dua aspek faktor internal penyebab korupsi. Faktor internal penyebab korupsi terbagi atas dua aspek. Yang pertama, aspek perilaku individu, di mana sifat tamak korupsi adalah kejahatan profesional yang tamak. Mereka sudah berkecukupan tapi serakah karena mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Moral yang kurang kuat, perilaku yang mempengaruhi moralnya sehingga mudah tergoda untuk melakukan adanya korupsi. Terus aspek sosial, di mana yang disebabkan karena dorongan keluarga, lingkungan keluarga yang memberikan dorongan kuat bagi seseorang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi karakter pribadinya. Terus soal selanjutnya, faktor eksternal penyebab korupsi terbagi atas 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi yang terjadi karena 4 faktor, di mana faktor pertama yaitu nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Terus yang kedua, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Terus masyarakat kurang menyadari mereka terlibat dalam korupsi. Terus masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi bisa dicegah dan diberantas. Terus yang aspek kedua yaitu aspek ekonomi, yaitu pendapatan tidak mencukupi kebutuhan dalam kehidupan. Ada kemungkinan seseorang mengalami situasi ekonomi terdesak. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas dengan korupsi. Terus aspek yang ketiga, aspek politik, yaitu adanya ketidakstabilan politik, kepentingan politik, serta meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat berpotensi menyebabkan perilaku korupsi. Terus aspek organisasi, yang mana terjadi karena adanya 5 faktor. Yang pertama yaitu kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. Yang kedua, tidak adanya budaya organisasi yang benar. Yang ketiga, kurang memadainya sistem akuntabilitas, visi misi, tujuan dan sasaran institusi pemerintah belum dirumuskan dengan jelas sehingga sulit melakukan penilaian apakah instansi berhasil mencapai sasarannya atau tidak. Terus lemahnya sistem pengendalian manajemen, lemahnya pengawasan dan lemahnya pengawasan. Maksudnya pengawasan internal dan eksternal kurang dapat efektif karena adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi. Terus soal selanjutnya yaitu soal 13, yaitu jelaskan peran pendidikan anti korupsi. Jadi pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Pendidikan anti korupsi ini juga sangat penting bagi perkembangan psikologis seorang siswa maupun mahasiswa.